الفاتح من القوة والقدس السريع الأحضر السنة والسنة والأحباب والإخوان من الأنبياء سلم لك بدين السابق سنة وسيدنا أهل بيته وأزواجه وزوجته جميعا من سنهم سيدنا محمد الرحمن يسأل بيد الله بن حمد سيدنا صلى بكم قدم وعامل بسنهم يولد من القدام سنة الشد الرحمن من أسقاب حدنا كما يسأل محمد ورسول الله دون سلم وبخر الشابك من سلم وأكي أكي بن سلم محمد بن حمد الحسيس صحيح سلم بن جبريل وعشان يسلم بن الحسن سلم كل أن بسلم بن الرحمن طمشان علي بن الضبرات اسماعيل سلم وقدر الشام وسبيل الربيع الحبل الأحداد سلم ورب كل علي بن حسن سلم محمد بن يسوع محمد خصوصا إلى حاجة الإسلام يحمد الرزالي محمد أنا لديك شيخ من رحمه الله في رأي الوالدين وزريتهم بركاتهم وصلى الله عليه وسلم والأخر يجعلنا من حجبنا كنا حتى يتوفنا على بلدهم ويشرنا يرزقنا الفتح والسلام ونسرج أسأل بالقيب وتبت الناس أن الله يتوب علينا فتح العارفين بيقين ويهدينا إلى سوء السبيل أن الله يتوب عمرنا يسر أخلاقنا يسر رجاء شفي مرضنا أن الله يفوزنا يفوز أهلنا ويبنى كل بلية والأجيد والمهن والفتن وظهر من حرمات يختم لنا بالحسن وعلى كل من نوى بسلبنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nastariku bi hadha darak ila nubahi ila nuri al batin radil anni wa ankum wa anjil muslimin qul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi fitarini amin fa in lam yasul in qa'u bi salasah fatamim khamsatan aw sab'atan bil itari fal itaru mustahabun wal inqawu wajib. Marilah sama-sama kita melafazkan niat i'tikaf di masjid ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kembali kita berkumpul di tempat di masjid yang mulia ini dalam keadaan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dengan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita bakal mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bahasan kita tentang adab di dalam bersuci. Apabila kita di dalam bersuci itu atau di dalam membersihkan anggota tubuh kita, yang mana dalam hal ini disebut sebagai istinja, yang biasanya adalah dengan menggunakan batu ataupun yang menggantikan daripada posisi batu tersebut, dengan catatan bahwasannya alat yang digunakan untuk bersuci itu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah tohir, suci. Kemudian qali', bisa menghilangkan najis, ain najisnya itu bisa hilang dengan alat tersebut. Apabila kita sudah 2 kali di dalam mensucikan daripada bagian tubuh yang ada najisnya atau yang keluar daripada
Kubul adapun dubur itu najis sudah 2 kali kita membasuh dan itu sudah bersih, maka hendaklah kita tambah 1 kali lagi sehingga hitungan kita membasuh membersihkan najis tersebut dalam bilangan ganjil, yaitu menghilangkan sisa-sisa daripada kotoran tersebut. Apabila kita sudah membasuh 3 kali dan itu belum bersih misalnya, maka kita basuh yang keempat kali. Kalau sudah bersih yang keempat kali tersebut, tambahi lagi 1 kali sehingga jumlah basuhan itu ada bilangan ganjil. Jadi dalam sarana apapun, dalam situasi bagaimanapun, kita bilanya babarasih itu ya menyiram kambing kah misalnya, usahakan di dalam menyiramnya itu misalnya sudah berasih kambing itu kita siram 2 kali, maka mesti siram lagi sekali. Karena menjadikan najis yang melekat pada satu tempat itu bersih itu hukumnya wajib. Sedangkan menghitung dengan bilangan ganjil itu mustahab, sunat aja. Sebagaimana disebutkan bahwasannya orang yang menggunakan batu, wah ini jarang ada orang yang menggunakan batu di dalam beristinja. Kadang-kadang ada juga nang menyimpan beberapa batu tuh di anunya apa di WC-nya tuh. Ada mandak batu itu kena digunakan sidin, tapi itu sekali pakai. Dan setelah dipakai itu batu-batu tuh kada boleh sembarangan membuang. Kalau membuangnya gini di muka rumah, itu harus ke tempat yang jauh. Karena itu adalah najis. Najis. Begitulah Islam di dalam mengatur hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan kebersihan. Ada dalam satu hadis disebutkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ada sebagian daripada iman. Artinya dengan menjaga kebersihan tersebut sekaligus pula merupakan cara bagi kita agar terbuka pintu-pintu rezeki. Makanya di antara qaul ulama menyebutkan jangan sampai rumah kita itu sampai maghrib sudah masih aja berhamburan, karena itu bisa menutup pintu-pintu rezeki. Jadi apabila kita ini menjaga kebersihan, artinya di antaranya adalah ulun sebutkan di sini ada satu hadis Nabi SAW, la yuraddul qadru illa bidua wa la yazidu fil umri illal bir. Ninang menyampaikan tentang urusan rezeki nih. 40.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, setiap kita ini sudah ada takdirnya, ditetapkan oleh Allah, sudah ada. Atau kita 4 bulan sudah dalam parut kuitan kita, itu sudah dinyatakan takdir kita, umur kita, mati kita, rezeki dan sebagainya sudah ada. Tetapi hadis di sini menyebutkan la yaudul qadar illa bidua. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebajikan. Kebajikan ini umum aja, banyak arti kebajikan ini. Bisa aja inya baca Quran kah, inya bawirid kah, inya bajikir kah dan sebagainya. Nah, jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini mukaddimahnya hadis ini, di bawahnya itu menerangkan ada satu hadis lagi, fa innar rajul la yuhramu min rizqi bi zambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu terhalang daripada rezekinya disebabkan oleh dosa yang dikerjakannya.
bahwa seseorang yang mengerjakan dosa itu menjadi sebab terhalang rezeki. Hirman rezeki khususnya adalah diantaranya al-kazib, ketujuh berdusta. Orang ketujuh berdusta itu terhalang rezekinya. Kenapa? Fa innahu yurisul faqra. Itu bisa mewariskan kefakiran. Berdusta itu. Nah, begitu pula naumus suhbah. Naumus subhah yaitu guring di waktu pagi yang rizqa, bisa menghalangi datangnya rezeki. Guring besukan. Tapi ada guring yang kita dianjurkan. Tapi satu mateja bukan guring juga bang. Cuma berbaring. Bila sudah azan subuh, misalnya kita ke situlah azan subuh, kita dianjurkan berbaring satu mat. Nah kayak ini, tangan diandap di sini. Berabah kayak ini. Tapi satu mat aja jangan mengaruh sampai itu. Apa yang dibaca? Nah, jadi itu menyebut asma para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Itu disebutkan itu. Tetapi yang kita bayangkan waktu itu adalah bagaimana keadaan orang ada di dalam kubur. Dianjurkan gitu. Habis itu mati aja gitu. Lah, lain guring juga. Ada guring nang dianjurkan, itu ngarannya guring qailulah. Itu beberapa menit sebelum masuk waktu zuhur diusahakannya sudah bangun. Jadinya kebiasaan guring misalnya sejam hari itu bangun, maka bilangnya guring misalnya jam 10, jam 11-nya bangun. Jangan misalnya guringnya jam 11, bangunnya jam 4. Hilang zuhurnya. Kenapa dianjurkan guring nah ini, qailulah ini? Karena itu merupakan satu cara memudahkan inya kawas sembahyang tahajud, tabangunnya tengah malam. Jadi biasakan bila hendak guring siang juga, ya guring misalnya kita punya kebiasaan setengah jam tabangun misalnya. Nah guring jam 11, setengah 12 tabangun, artinya belum masuk lagi zuhur. Maka cara ini memudahkan supaya kawa bangun tengah malam. Kadang-kadang kita ini ngalih hendak berniat sudah tahajud kada bangun, sudah masang alarm, sudah nyaringan, sudah dihampasnya alarm. Nang bagus itu bujur-bujur terbangun, bukan dibangunkan oleh alarm, karena alarm ini bisa aja dimatiinnya, timbainya guring belongnya. Karena lain inya nang bangun, ini inya seorang bangun. Atau membaca 3 ayat akhir surah Al-Kahfi. Itu cara kita supaya kau bangun tengah malam. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna haywala. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Qul innama, dan seterusnya. 3 ayat terakhir itu dibaca itu sebelum guring, lalu berniat kita hendak jam berapa bangun, maka akan dibantu Allah kita bangun tadi. Nah, jadi di antara perkara-perkara yang bisa menghalangi rezeki karena tidak adanya kebersihan, yaitu kita membiarkan rumah ini ada sarang laba-laba, tarkul bait, ankabut itulah, sarang-sarang itu. Nah itu dibersih itu. Kemudian yang kedua, tadi jangan membiarkan rumah itu berhamburan. Ratik-ratik itu udah kayak kulit-kulit kulit permen, bungkus permen ke kas menyenang berhambur itu. Nah ini di sini. Ya, disebutkan di sini. Ini adalah perkara-perkara yang bisa menghalangi daripada pintu rezeki terbuka karena inya tidak menjaga akan kebersihan. Seperti at-tahawun bisuqutil maidah, membiarkan makanan itu gugur.
gugur ka di putiki urang bahari itu pian nasi kan tahambur nah di putiki ulun ingat bahari almarhum Habib Toha Al-Habsyi itu yang meninggal di Solo kemarin Kailun Habib Toha itu bilanya melihat nasi gugur makan langsung di putiki nah itu orang bahari itu enggak itu. Jadi kita sebenarnya sering mendengar ucapan-ucapan orang bahari sebenarnya sumbernya dari kitab juga salahnya. Ya. Wa tarkul qumamah fil bait, membiarkan ratik di rumah. Nah, artinya bila inya tidak membiarkan ratik ada di rumah, menjaga kebersihan, maka mafhum mukhalafahnya maka terbukalah pintu-pintu rezeki itu. Beginilah Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersih. Ya. Nina orang baharina. Wal julusu 'alal atabah. Berduduk di muhara lawang termasuk penghalang rezeki, lawan penghalang orang ngalih nak masuk. ujar orang biasa nyebat kena disipak mintuha. Mun kada ada mintuhannya siapa kan namanya tukang sepak. Ternyata bujur itu, ya. Wal ittika'u ala ahadi zawjayil bab. Bersandar di antara dua pintu. Pintu itu ada dua dan gitu. Lawang itu. Bersandar di antara dua pintu itu. Itu juga diantara penyebab terhalang daripada rezeki. Wa khiyatatu saub ala badani, menjahit baju tapi bajunya dipakai di awak, atau memasang kancing kadang-kadang tanggung ini ya tercabut kancing satu aja aku masang kancing ini ya. Nah itu semestinya dipacul dulu bajunya, hanya dipasang kancing sekalipun ya, jangan bajunya di awak. Bajunya di awak. Kemudian al-ibta'u fi ruju', al-ibtikar bi zihabi ila suq wal ibta'u fi ruju' minhu, terburu-buru untuk pergi ke pasar tapi berlambat-lambat keluar dari pasar. Sebaliknya berlambat-lambat masuk ke masjid, badudi masuk ke masjid, buliknya pendahuluan. Kira-kira takutan sandal hilang tuh. Sandal hanyar kan, sandal larang. Jadi takutan bandar hilang. Itu kan bahaya juga kita nih bila pakai sandal larang nih ke masjid pian, lalu sembahyang kada husuk. Lebih banyak ingat on sandal daripada Tuhan. Inggih. Nah, itu perlu juga. Kita dalam sembahyang ini bahkan dianjurkan ya, meninggalkan segala perkara-perkara yang bisa menghalangi kita waktu sembahyang kena. Misalnya parut lapar, jangan dipaksa sembahyang. Bila sudah ada makanannya, makan dulu. Tapi sudah masuk dalam masjid itu kada makan dulu. Atau dalam keadaan ini hendak bakame, dipaksakannya juga sembahyang, maka sembahyang itu karenanya menahan hendak bakame, makruh hukumnya. Buang angin ya, hendak ke WC misalnya, karena boleh kita, maka bereskan dulu urusan duniawi kita nang bakal mengganggu kita waktu menghadap Allah. Dibereskan, nang ngantuk ada gulingan, bawa guling dulu, hanya di sembahyang. Nah ini pun Allah temukan ada di kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di kitab ini beberapa perkara-perkara yang mana kita harus membereskan perkara tersebut sebelum kita masuk pada sembahyang. Tamu mengetok lawang, hadangi dulu lah ya, aku sembahyang dulu ya, jangan kayak itu pian. Orang bisa kada sabar menghadangi pian sembahyang, harta sembahyang peletok-peletoknya, nampaknya nyawa sembahyang ya. Nah, jadi bagusnya kayak apa? Terima tamu dulu. Pandai tamu ya Allah, amunya beres urusan, musianya antar undangan aja. Antar undangan satu tempat aja juga buliknya. Nah, ulun kadang-kadang kecewa juga pian, makanya di rumah tuh ulahkan lubang. Tamu itu siapa? Kelihatan dulu kan kalau bininya antar undangan aja, seorang kan ada baju.
ini berhemat berbaju kancing banyak mana kancingnya. Nah, saat itu hari mantan ini benar ya. Wah iya. Berbaju makan berhemat benar sudah. Soalnya matar undangan ya. Jadi perlu juga kita tahu. Apalagi bebinian pian wah ini bila ada orang mengatok lawang pian jinguk dulu di jendela di kaca itu. Nah siapa tamu ini? Karena wah ini sudah banyak terjadi tamunya itu orang yang ada dikenal. Khususnya di siang hari waktu laki-lakinya ada di rumah ada bebinian. Lalu nang datang tadi imbah dibukakan lawang ditiupnya pian lawan asap rokok. Sekalinya itu cara ini menghipnotis pian. Lalu yang diingat apa-apa ambilkan tuh ya duit nang di lemari tuh ya. Ini tuh untung-untungan juga pandai tuh. Lalu aja mancep ngambil mbah menjulong orang tamu asing dari tuh. Buliknya hanya sadar kucak-kucak malingnya. Nah, kayak apa kita membentengi diri supaya jangan gampang kita dihipnotis itu, hendaklah kita berzikir waktu nak buka lawang itu. Ada zikrullah, ada ingatan Allah. Sebabnya ini kan menguasai otak kita ini, mempengaruhi otak jalan berpikir kita ini. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi SAW bersabda bahwasanya takdir itu bisa saja bergeser karena berdoa. Dan bisa saja seseorang itu umurnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa aja bertambah karena adanya suatu kebajikan albir. Albir itu kayak orang beramal kan apakah. Jadi dikisahkan dahulu itu di Tarim di Hadramaut di zamannya Sahibul Ratib. Ulun temukan kisah ini dalam kitab Al-Qirtos, sarah daripada Rotibul Atos. Ya, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atos yang mengarang kitab tersebut. Di situ diceritakan bahwasannya salah seorang daripada keluarga Nabi SAW yang bernama Sayyid Alwi bin Abdullah bin Musawwa Ba'alawi itu dalam keadaan sakit keras. Lalu ketemu kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Waktu itu Habib Abdul Haddad ada di Tarim dan dia pun ada di Tarim. Sini tinggal di satu negeri yang jauh di Amdun, satu negeri yang sangat jauh. Lalu diterawang oleh Al-Habib Abdul Haddad bahwasanya Al-Habib Alwi bin Abdullah ini dalam keadaan sakit parah. Ujar Sahibul Ratib, wahai Alwi, engkau ini ajalmu sudah dekat. Bisa dipastikan, tidak mustahil lagi, ajalmu ini dekat. Ini pandangan seorang wali ini luar biasa. Pandangan orang yang beriman, ya, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah akan firasatnya orang-orang yang beriman karena mereka itu bisa memandang sesuatu dengan cahaya Allah. Sebagaimana pandangan wali min auliya'illahi ta'ala itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang peristiwa ke depan. Termasuk yang akan dialami oleh Habib Alwi tadi. Lalu kemudian dia berkata kepada Sahibul Ratib, wahai Habib Abdul Haddad, doakan aku, berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar aku tidak didatangi al-maut, supaya aku ini kada mati. Berdoalah engkau wahai Habib Abdul Haddad. Lalu kata beliau begini, bacalah satu wiritan daripada guruku. Jadi gurunya Al-Habib Abdul Haddad Sahibul Ratib ini adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ritibul Haddad itu biasa dibaca di beberapa tempat, di pondok, di mana-mana itu habis maghrib. Kalau Ritibul Atos itu habis isya. Walaupun kadang-kadang ada yang habis subuh. Ya. Bacalah satu wirid yang biasa dibaca oleh guruku, kata Imam Al-Haddad, yaitu
Ya latifan lam yazal tubina fi manajalina kalatifun lam tazal tubina wal muslimin. Itu kau baca terus berulang-ulang perjalanan pulangmu menuju negerimu di Amdun itu. Baca ini. Ini dibaca itu. Jadi sepanjang jalan dibaca, kita ada tahu berapa jarak perjalanan yang ditempuh oleh beliau itu, pokoknya disuruh baca terus. Ya latifan lam yazal tufina fi manazalina kalatifun lam tazal tufina wal muslimin. Ya latifan terus. Alhamdulillah sembuh dari penyakitnya. Kemudian sampai ke negerinya, berada di rumahnya, berjumpa dengan keluarganya, itu beliau bisa bertahan selama 2 bulan. Habis itu meninggal dunia. Nah, jadi pesan daripada Sohibul Latif dengan membaca wiritan tersebut, yang tadinya umurnya sudah hampir habis, sudah mendekati ajalnya, diberikan tambahan umur sampai 2 bulan. Karena apa? Ada satu amal kebajikan, amal yang kebaikan, bersedekahkah misalnya, iya kan? Banyak kisah-kisah tentang itu. Bahkan ada seseorang yang bersedekah, ya, yang mana sudah malaikat menyatakan ini seorang ini umurnya 1 hari. Rupanya sebelum masuk waktu malam dia bersedekah. Setelah beberapa tahun, puluhan tahun, bingung malaikat ini kenapa orang ini masih hidup. Ternyata di malam itu ia bersedekah, ya. Jadi luar biasa. Wala tastanji illa bil yadil yusra, janganlah engkau beristinja atau membersihkan najis yang menempel pada batang tubuhmu, baik yang ada di kubul ataupun di dubur, yang keluar pada bagian depan kemaluan atau bagian belakang, kecuali dengan menggunakan tangan kiri. Kalau seandainya inya itu beristinja dengan menggunakan batu, maka mengikuti batunya itu tangan kiri. Nah, yaitu dengan 3 usapan, diusap. Misalnya batunya 3, usap 1, ambil lagi kotoran kemaluan kita, bagian belakang 2. Atau 1 biji batu yang agak besar tapi digunakan 3 sisinya. Nah, paritakan. Kita ambil sebelah sini pulang. Jangan tak ulang. Nah, bagian lain pulang. Nah, itu istinja dengan batu. Tapi dengan syarat hendaklah batu itu suci. Cara mendapatkannya pun jangan sembarangan. Kalau mencari batunya itu di bawah kurungan ayam, Karakawa itu pastinya kena najis dari ayam itu. Waqul indal farogi minal istinja, maka bacalah waktu kita sudah selesai daripada beristinja. Cebok sudah selesai, ada doanya. Jarang ada yang membaca doa ini. Tapi kalau kita membacanya pun kita masih ada dalam WC, tidak dianjurkan. Sebab kita kada boleh bacaan dalam WC. Dan hati gimana? Kita nang berwudu dalam WC nih. Ada ulama yang mengatakan mun hendak dia berwudu, pewuduannya di dalam WC, lawang WC-nya dibuka. Dan berniat di dalam hati, membacanya dalam hati, kadang nawaitul wudu dalam WC. Kadang-kadang terbaca bismillah. Kita ini berwudu kan mesti bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis la wudu'a liman lam yusammillah, tidak diterima wudu seorang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kadang-kadang ancap nak wudu, kada ingat lagi bismillah, mesti baca bismillah, menyebut asma Allah. Berlindung kepada Allah daripada godaan setan waktu kita berwudu. Makanya nang dibaca yang biasa kita baca di awal-awal wirdul latif, imbah Fatihah, kulhu mu'ajwitain, kulhu wallahu ahad mu'ajwitain, lalu kemudian membaca
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu nanti baca anak bodoh, berlindung kepada Allah daripada bisikan setan, karena begitu gampang orang itu dibisiki setan dan mendapatkan penyakit was-was. Jadi bila ada kawan kita, siapakah keluarga na pindah penyakit was-was, nya ada nang bodoh. Ulun ada kawan ulun ading kepada arwah Habib Yusuf tuh nah. Ngarannya Syekh. Itu bilanya berjanji pian lah adingnya Habib Yusuf tuh nah. Ada Syekh ngarannya. Bilanya berjanjian pian lah tulak. Hadangnya aku lah di rumahnya. Ada harapan kok dihadang lagi. Nya mandi bisa 2 jam. Bodoh gini bisa setengah jamnya tuntong. Bah berat pian was-was itu. Lah berat was-was itu. Maka dibiasakan kita itu membaca doa tadi sebelum datangnya setan pulang hendak menghawar, membisiki macam-macam. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Hanya berduduk. Berduduk itu kemudian membasuh tangan sampai ini kok ngarannya pergelangan sampai ke sini basuh. Nah, itu ada doanya belum basuh ini. Allahumma fat aidi min ma'asika kuliha, ya Allah jagakanlah tangan ulun daripada bermaksiat kepadamu ya Allah. Atau bahasa Banjar kah, ya Allah jagakan tangan ulun ini. Nah itu waktu kita belum membasuh muha dalam wudu, hanya membasuh tangan dulu. Artinya dengan meminta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Ini kada pernah minta kayak apa? Di dunia kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma harim sya'ari minan nar. Allahumma harim sya'ari wa basyari minan nar. Waktu membasuh sebagian kepala, memohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai rambutku dan kulitku disentuh oleh api neraka. Maka doa-doanya di dunia bakal dikabulkan kena bila di akhirat. Kita netakutan non neraka nih berdoa Allah ambil sembahyang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu menandakan kita takutan non neraka dan meminta supaya dijauhkan daripada api neraka. Meminta juga ngarannya. Karena siapa yang minta pasti diberi, dan itu janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Ujar Allah apa? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkatalah Tuhan kalian, mintalah kepadaku, pasti ku kabulkan. Pasti dikabulkan. Bila kita berdoa itu. Cuman kita kada paham cara Allah mengabulkan itu aja. Jadi kita kada kabul nih. Padahal kabul ya. Cuma kita kada paham. Ya, mungkin disimpankan dahulu itu kabulnya. Bisa diganti lawan kebaikan, atau kebaikan yang disimpankan digantikan dengan kebaikan, disegerakan bisa juga. Nah, itu terserah Allah. Seorang minta jangan berharap, terserah nama memberi ya. Nah, ada minta. Nah, apa yang dibaca? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat kemunafikan. Wa hasin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku daripada perkara yang keji. Babila membacanya ini, nah kada mungkin kita membacanya dalam WC. Caranya kayak apa? Keluar dulu daripada WC dengan mendahulukan kaki kanan. Apa nang dibaca? Gufronaka, 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 alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Hanya baca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa hasin faraji minal fawahish. Di situ aja doanya digabungkan. Jangan salah paham. Ya, doa masuk WC ya. Itu masuknya dulu, hanya dibacanya doanya. Judulnya masuk WC bang. Doa masuk WC ya. Orang doa sebelum masuk WC. Ini doa masuk WC. Sama nang tulisan di muka masjid tuh nah. Ya. Waktu sholat matikan HP. Allahu Akbar. Oh belum matikan aja. Waktu sholat matikan HP.
Ini matiin HP-nya waktu sembahyang. Orang sebelum sembahyang. Nah, itu waktu sholat. Itu mesti diubah itu. Sebab tidak mungkin waktu sholat kita matikan HP. Tulisannya nah. Mestinya sebelum sholat. Ini ada paham kena. Nang lugu benar. Oh iyalah jar. Matikan HP waktu sholat. Ya nambah batalan jadi sholat. Matikan HP. Nah itu sama lawan doa masuk WC. Sama tuh. Jadi doa sebelum masuk WC. Adapun doa setelah doa setelah keluar WC, di luar WC bacanya. Jangan di dalam. Nang membaca nang gufronaka nang 3 kali itu. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi azhaba anil aza, yang telah menghilangkan dariku akan penyakit. Itu kan penyakit kotoran kita tuh. Mau dibiarkan biar rusak parutan kita. Keluar. Wa'afani, dan memberikan keafiatan kepadaku. Nah, kayak itu. Ini hal-hal yang remeh ini. Hari-hari kita menghadapinya kayak ini. Jadi doanya ini, doa istinja ini kita gabung aja doanya waktu kita keluar daripada WC. Nah, sudah ulun sampaikan sebelumnya, mungkin ada yang kada ingat, ke WC itu bukan hanya pakai sandal, tapi kepala ditutup. Bilanya kebetulan kita ini kada ada penutup kepala, maka gunakanlah kayak ini. Nang bagus itu pian di muka lawang WC itu bandak andok kah misalnya, atau kopiah buruk kah misalnya. Sebab bila kada nang itu mun kada disikapi pian bisa diingat ke WC itu. Ada tuh sebenarnya, kenapa sampai dilarang kita terbuka kepala masuk WC itu, ada sebenarnya, cuma kita udah paham. Bisa saja itu maulah urak kita nih gampang mengalilo, bisa juga tahu kepala kita nih. Makanya pianlah ada doa yang kita dapatkan di dalam surah Al-Hasyr. Akhir surah Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitu khashyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadhibu lin-nasi 'alahum yatafakkarun, dan seterusnya. Wallahu allazi sampai. Nah, itu tangan dianak di kepala. Kenapa di kepala? Supaya menambah kecerdasan dan bisa mengobati penyakit kepala. Membacanya gini. Itu ada di dalam Rotibul Atos pian dah. Auzubillahi, hanya membaca ayat itu akhir surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Tangan diangkat di sini. Waktu membaca Rotibul Atos itu. Itu amalan para habaib, para aulia, enggak itu. Bila membaca ayat tersebut. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au biha'id. Dan setelah kita itu melakukan istinja tadi, maka gosoklah tangan kita tadi dengan menggunakan tanah, disentuhkan ke tanah atau kepada bagian tembok. Summa ghusilha, hanyar basuh lawan banyu. Jangan tapaling. Nang kayak orang tersentuh anjing atau babi nang dalam keadaan bulunya basah. Maka orang itu cara membersihkan najisnya tidak seperti najis yang biasa. Najis yang mutawassithah. Tapi ini termasuk najis mughallazah, mesti dengan 7 kali basuhan. Di antara 7 basuhan tersebut, 1 basuhannya dengan tanah. Maka tanahnya itu dahulu dipakai, basuhan tanah itu dahulu hanyar banyu 6 kali. Jangan tapaling. Banyu dahulu tadu di tanah. Pada berasih sudah tangan. Dirigati lo tanah. Nah ini luput jadinya. Jadi tanah itu dahulu
hanyar banyu ya, atau iktisor nang ringkas saja, banyu tanah ibu di banyu haro karena kan situ 7 kali bisa juga kayak itu. Pokoknya bercampur antara tanah lawan banyu itu. Bilanya kita ini tersentuh daripada binatang sejenis anjing atau babi, biar anjingnya ini kawin lawan kambing misalnya beranak, tetap bila tersentuh itu pian dibasuh dengan cara ini. Wajuriyatuhu kalbun wajuriyatuh, tetap harus dibasuh dengan basuhan 7 kali, yaitu untuk menghilangkan daripada bau apabila tertinggal baunya. Ulun ada kemarin membahas tentang tisu. Julun mun kita ini berada di pesawat itu bagusnya ya bawa banyu. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan tisu itu bisa saja sebagai pengganti batu karena sifatnya ya keras, bukan lembut cair kayak banyu. Dia bisa menghilangkan najis. Jadi dipalitakan itu di kotoran itu dengan tisu bisa saja, tapi itu sifatnya sementara, baunya kada hilang. Maulah hilang, bisa kada hilang bau itu. Engkau ada banyu juga. Engkau ada banyu juga sama lah orang Banjar. Macam-macam makanan itu. Kada kanya aku jangan makan wadah ini mau kada makan nasi aja. Jadi sudah makan nasi itu biar sedikit lalu terasa kenyangnya biasa makan nasi. Ada juga bapandir yang kayak ini. Aku seharian ya sabi bikin nasi kada makan ya. Tapi lontong 10 buting kanyang aja juga. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan tentang adab-adab ini. Karena bagaimanapun di antara adab-adab orang yang masuk ke dalam WC itu tidak sedikit. Ini banyak adab-adabnya. Di antaranya adalah adamu tatwilil qu'ud. Jangan lawas-lawas kecuali ada darurat. Nah, ini ada darurat kada apa-apa. Di WC balawas, apa daruratnya? Parut sakit. Nang keluar encer. Paksa balawas. Kada usah tumat, beresakan dulu. Karena kalau keluar mungkin ada beres lagi parut sakit ini. Nah, ini maksudnya nang kada ada darurat napa sudah tuntung yo sudah keluar ya sudah. Nang kayak gambaran nang dunia tadi. Bila sudah beres urusan dunia kita ini, ya kalau sudah kembali pulang urusan kita menghadap Allah. Bila sudah sampai waktunya untuk menghadap. Nah, wa adamul abasi bil yadi, jangan kita di WC itu mempermainkan tangan. Tangan banyak bergerak. Termasuk sambil beherel bersikat gigi. Itu double tuh. Tangan dipermainkan, digerak-gerakan, lawan gigi disikat. Kemarin apa mudaratnya? Itu bisa menyebabkan apa? Nyikat gigi. Maulah orang tuh ada peringatan. Sama lawan pian lah maulah nang ada peringatan tuh ketemu di kitab yang lain. Itu memandang lawan nisan tuh. Nah, nisan tuh kadang tulisan tuh ada jelas. Di antara sebab kita ini kada peringatan itu bilanya hendak ke kubur membaca nisan tuh bahimat. Nah, iya juga itu. Jadi mau hendak tuh sekilas saja. Oh ya sudah. Belawasnya tuh. Nah, ada pulang sebab pulang yaitu minum dari gelas nang titil ujungnya. Wah, ini jarang ada gelas pecah ini. Sedikit titil. Nah, itu diantara juga nang maulah ada peringatan. Ya. Kalau nang mata pena nang pecah itu bukan masalah peringatan, itu diantara sebab hirmanur rezeki, tahalang rezeki. Jadi menulis tapi ujung penanya ini pecah. Bahari kan nulis pena lo, nah, cacap lo. Nah, ini lawan pulpen sudah ada masalah. Mencari nyaman aja dah. Nah, wabir ru'yah ila
ilal yamini washimal, dan di antara adab kita di dalam WC jangan cangkakan ke kiri. Kini sempat kanan kiri apalah dilihatin macam-macam. Nah itu pantang, nah, kada boleh itu adabnya, ya kada boleh itu. Wa adamin nazar lis sama awil farji awil kharij bila hajah, memandang ke atas kada boleh juga, pantangan. Memandang kotoran yang keluar dilihat kada boleh juga. Memandang pada kemaluan bertunduk kada boleh. Jadi banyak kada bolehnya nek. Ada tuh sebabnya itu. Jadi sampai kada dibolehkan itu. Ya, tanpa ada hajat apapun. Nah, lain misalnya ada hajat, ada darurat. Misalnya hendak melihat warna tinjanya misalnya kan, karena dokter menyuruh, karena ini dalam proses berobat misalnya penyakit tertentu, hendak melihat warna tinjanya, itu kan ada masalah, itu ngarannya ada hajat melihat. Nah, sebagai bahan untuk laporan kepada dokter misalnya untuk mencapai kesembuhan penyakit atau untuk kesehatan, itu ngarannya ada hajat, kada masalah. Ini nang kada napa-napa itu kada boleh kita melihat kotoran itu, rasanya ini juga penyebab jadi kada peringatan ini juga. Nah ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang adab wudhu. Nah ini penting juga ini, ya. Jadi perlu diikuti. Bila kada beres dalam urusan istinjanya ini, ancamannya siksa kubur. Dan apabila tidak beres dalam urusan istinja, otomatis wudhunya pun tidak akan bisa tercapai kesohihannya, kesahannya. Maka semuanya saling berkaitan antara istinja lawan berwudu dan beribadah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.